Dan sebuah hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Kata Abu Hurairah, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdal, yang paling utama? Kata beliau, imanun billahi wa rasulihi. Yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma ayyun, kemudian Nabi tanya lagi, apa yang paling afdal setelahnya? Kata beliau, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tsumma ayyun, kemudian ditanya lagi, apa yang paling afdal setelahnya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Iya. Ini bahasa yang mana yang paling afdal. Jadi yang bertanya ini bukan bertanya bagaimana beramal, bagaimana beribadah, beraktivitas. Tapi pertanyaannya agak berkelas sedikit. Dia bertanya amalan yang paling afdal. Maka ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah jawaban universal. Yang seluruh kata afdal di dalam kehidupan di situ tempatnya. Kata beliau, imanun billahi wa rasulihi. Keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sebab pada keimanan kepada Allah dan Rasulnya ini luar biasa. Dari kebaikan-kebaikan dan dari kenikmatan-kenikmatan serta keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh seorang muslim dan muslimah. Jadi kalau kita baca dari bahasa Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata ucapan yang menyentuh hati. Kata beliau di dalam Al-Quran itu ada 1000 sifat, ada 100 sifat. Ya, atau lebih, sekitar 100 sifat. Kullu khaslatin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Setiap sifat, setiap hal yang terkait dengan keimanan ini, di dalamnya itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Karena kita harus mengingat bahwa iman itu adalah sebuah kebaikan yang sangat besar. Satu hal di dalam iman saya, kadang dibahasakan oleh Nabi, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Seperti di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat subuh itu pahalanya, ini 2 rakaat sunnah ya, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini baru pada salat sunnah. 2 rakaat sebelum subuh. Kan salat sunnah ya. Tapi sudah dibahasakan oleh Nabi lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Karena itu keimanan adalah amalan yang paling afdal. Adanya pahala yang sangat besar. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'aziman. Nah, Allah akan memberi orang-orang yang beriman pahala yang sangat besar. Dan dengan keimanan ini Allah akan membela seorang mukmin. Innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Dan pembelaan ini bukan cuman di akhirat, tapi pembelaan di dunia dan di akhirat. Bahkan di akhirat
pembelaan terhadap seorang mukmin itu lebih bermakna dan lebih dahsyat. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Inna lanansuru rusulana wal ladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Ini dua ya, digandengkan. Rasul dan orang yang beriman ditolong di kehidupan dunia dan di kehidupan ketika saksi-saksi berdiri memberi persaksian. Yaitu di kehidupan akhirat. Para malaikat yang di antara para malaikat yang sangat dekat kepada Allah itu para malaikat yang berada di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang menyandang arsy. Satu malaikat penyandang arsy ini Nabi pernah bercerita tentangnya. Itu antara telinganya sampai ke ujung bahunya itu perjalanan 700 tahun. Itu satu malaikat yang menyandang arsy. Sedangkan malaikat penyandang arsy ini dikatakan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Perhatikan. Para malaikat yang menyandang arsy dan malaikat yang berada di sekitarnya. Mereka ini bertasbih memuji Allah dan mereka beriman kepada Rabbnya. Perhatikan dari mana keimanan terus bertambah. Kemudian yang ketiga, mereka selalu memohon ampunkan untuk orang-orang yang beriman. Itu luar biasa dari nikmat keimanan. Kita memperbaharui iman, tahu tentang kedudukan iman itu suatu ilmu yang bisa menambah dari keimanan, memperbaharuinya, membuat kita tahu apa yang menyebabkan hidup ini menjadi nikmat, sesuatu yang menenangkan hati, motivasi kuat bagi jiwa. Itulah keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah SAW. Belum lagi orang yang beriman itu Allah memberi untuk mereka predikat yang tidak diberi kepada yang lainnya. Allah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah walinya orang yang beriman. Jadi kalau dia di atas keimanan, dia tidak perlu khawatir. Allah adalah walinya yang akan selalu melindunginya, memberikan apa yang dia perlukan, kemudian akan mencukupinya di dalam kehidupan dunia ini. Iya. Dan dari keindahan iman itu akan membuat orang yang selalu berada di atas keimanan, memperbaharui imannya, menjaganya, mencari mana-mana yang meningkatkan iman, menyebabkan mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Ityuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladina amanu." Ketika Allah mewahyukan kepada para malaikat, sungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah, kuatkanlah orang-orang yang beriman. Iya. Ini sumber kekuatan kita ini. Duduk ingat tentang keimanan, menghadiri majelis-majelis ilmu, mempelajari ayat Al-Quran, hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ambil dari amalan-amalan keimanan, maka itu akan membuat keteguhan di hati seorang muslim dan muslimah. Kemudian dari keindahannya juga bahwa iman itu adalah sebab seorang itu diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian. Dari orang yang beriman ini dikhususkan lagi satu jenis. Walladhina utul ilm. Dan orang yang berilmu akan diangkat derajat, beberapa derajat.
Itu luar biasa ya. Jadi perlu diketahui bahwa nama orang yang beriman itu banyak. Amalannya, sifat-sifatnya, jenis-jenisnya banyak sekali. Iya. Paling mudahnya kalau kita baca Al-Quran, awal surah Al-Baqarah, 5 ayat pertama itu sifat orang yang beriman. Kita baca surah Ali Imran. Ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, itu sifat orang-orang yang beriman tuh. Kita baca di surah Al-Anfal, itu sifat orang-orang yang beriman. Dan kita baca di surah Al-Furqan, itu sifat orang yang beriman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Dari situ ayatnya. Kalau mau lihat itu beraneka ragam makna dari keimanan. Subhanallah. Salah satu dari orang yang beriman itu adalah orang yang berilmu. Maka Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian, dan orang yang berilmu darajat, diangkat beberapa derajat. Dan kata para ulama, derajat di sini umum, derajat di dunia dan derajat di akhirat. Karena itu kalau ingin derajat yang sebenarnya, amalan kita itu harus kita kaitkan dengan apa? Kita kaitkan dengan keimanan. Kita kaitkan dengan keimanan. Belum lagi bahwa al-izzah, kejayaan, itu diberikan kepada manusia dengan sifat keimanan. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah al-izzah itu. Milik Rasulnya. Dan milik siapa? Al-mu'minin. Orang-orang yang beriman. Lagi-lagi ada sifat dari keimanan. Kemudian juga di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana Allah selalu bersama orang yang beriman. Selalu bersama orang yang beriman. Wa anna Allaha ma'al mu'minin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang yang beriman. Nah, kebersamaan di sini, kebersamaan dalam bentuk penjagaan, kebersamaan dalam bentuk memberikan apa yang mereka perlukan, kebersamaan dalam bentuk menguatkan, memperhatikan, kebersamaan khusus untuk mereka dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi kalau dihitung-hitung dari kebaikan iman, tadi kita sudah terangkan bahwa di dalam Al-Quran itu lebih dari 100 pembahasan tentang itu. Dan satu saja kita dapatkan, itu kata Ibnul Qayyim, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Karena itulah selalu kita perhatikan bahwa di dunia ini ada amalan yang paling indah, amalan yang paling afdal. Di dalam hadits yang kita bacakan tadi, ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling afdal, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa rasulihi, keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambah kita semua keimanan dan menjadikan kita semua sebagai kaum mukminin dan memuliakan kita dengan keimanan, keislaman, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Pertemuan ini kebanyakannya tanya jawab. Awal pertemuan kita akan berbicara sedikit tentang keimanan, dan insyaallah taala sudah cukup, bahkan mungkin sudah terlalu lebih banyak dari yang direncanakan. Baik, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Taib, amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik kepada guru kita Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah taala. Baik hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah hadir di lokasi Losari 99, dipersilakan panitia menyediakan juga snack ringan dan juga minuman gratis. Dan bagi yang ingin ngopi benaran, silakan di order di kafenya dan itu ditanggung pribadi. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
Baik, kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa mengajungkan tangan atau yang ingin bertanya lewat tulisan juga bisa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya mau pertanyakan ini Ustaz, anak tadi sholat subuh, di mana salah satu saf itu masih bisa diisi, bahkan sampai 2 orang. Tapi ada salah satu pengurus masjid yang membuat saf baru. Bagaimana hukum orang yang tersebut ini Ustaz? Syukran jazakallah. Ya barakallahu fiik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Jadi pertanyaannya ini terkait dengan masalah shaf salat ya. Sebenarnya shafnya itu kalau dirapat-rapatin masih bisa 2 orang masuk. Tapi ternyata ada yang bikin shaf baru di belakang. Ya, ini shaf baru di belakang ini apa hukumnya? Jawabannya, satu orang yang mengisi shaf baru di belakang, kalau masih ada kosong di depan, lalu dia bikin shaf baru dan dia sendiri di situ, itu dia kena hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata khalfas shaffi munfaridan. Tidak ada sholat di belakang shaf sendirian. Nah itu kata sejumlah ulama, itu artinya sholatnya tidak syah. Sholatnya tidak syah. Tapi kalau misalnya dia bikin shaf di belakang dan dia bukan sendiri, ada beberapa orang, maka ini hukum shafnya hanya kena satu pembahasan, dia tidak mengisi shaf yang masih kosong. Dan itu menyelisih perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi memerintah untuk mengisi shaf yang kosong. Kata beliau, suddul khalal, isilah celah-celah yang kosong di shaf. Itu kan perintah. Dasar perintah menunjukkan apa? Kewajiban. Nah, dia lalai bikin shaf sendiri di belakang. Tapi karena dia 2 orang, sudah terhitung satu shaf. Dan sholatnya syah dengan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Dan ini pertanyaan bagus ya, karena ini dari hal-hal yang keliru yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Jadi sholat itu harus kita jiwai ya maknanya. Makna sholat itu ada makna kebersamaan. Kita cinta dekat dengan saudara kita. Jadi kalau ada yang kosong-kosong seperti itu nggak boleh kita acu-acu ya. Nah, ini yang kadang maksudnya acu-acu itu kadang di sholat berpengaruh di tempat lain gitu. Di luar tempat sholat. Jadi ada hal-hal yang harusnya kita isi, kita bisa berbuat baik di situ, kita acukan juga. Akhirnya di luar sholat. Nah, itu punya pengaruh-pengaruh ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sekelompok sahabat yang terlambat dari menghadiri sholat berjamaah. Kata beliau, la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Terus menerus suatu kaum dia terlambat hadir sholat sampai Allah mengakhirkannya. Sampai Allah mengakhirkannya. Jadi di perkara selain sholat pun diakhirkan. Terlambatlah dia menikah, dia bisnis terlambat lato bisnisnya, ya kan? Kemudian dia misalnya ada urusan terlambat selesai urusannya, gara-gara dia terlambat, sering terlambat hadir sholat apa? Berjamaah. Jadi itu kadang memberi pengaruh-pengaruh. Ya kalau kita benahi hal-hal yang penting seperti itu, maka insyaallah ta'ala itu dari sebab hal yang menata dan memperbaiki dari kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan lain. Bismillah. Tadi Ustadz sempat membahas tentang memperbarui iman. Nah, pernah saya dengar
dari salah seorang bahwasanya kita harus memperbaharui syahadat setiap hari. Apakah itu termasuk memperbaharui iman atau apakah ucapan tersebut keliru? Terus pertanyaan kedua Ustaz, apakah seorang mu'alaf, maksudnya yang mau masuk Islam, itu harus nuansanya formal begitu dulu Ustaz? Artinya tidak bisa langsung insidental, artinya dia harus berwudu dulu baru bersyahadat. Karena pernah saya dengar sebuah kisah di luar negeri, ada seorang pekerja non muslim mau masuk Islam, tapi yang mau Islamkan ini dia bilang nanti besok ya di masjid ini karena ada acara begini. Pas besoknya si pekerja itu meninggal, yang non muslim itu, sebelum dia bersyahadat masuk Islam. Nah, apakah si non muslim tadi itu ada apa keimanannya karena sudah ada niat begitu Ustaz? Barakallahu fiik. Baik, jadi ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, apakah memang kita harus memperbaharui syahadat setiap hari? Ya, kata memperbaharui itu kalau artinya dia seperti iman, selalu dia menambah keimanannya dan seterusnya, itu nggak ada masalah ya, bagus ya. Tapi kalau memperbaharui artinya dia harus misalnya tiap kali bersyahadat khusus, diucapkan lagi syahadatnya, itu tidak diperlukan. Orang sholat tiap hari, dengar adzan ada syahadatnya, ya kan? Kemudian ada dikir-dikir, itu di dalamnya ada syahadatnya. Jadi itu keterikatan seorang mukmin dengan la ilaha illallah itu lebih kuat daripada keterikatan seorang mukmin keperluannya kepada makan, minum, dan hal yang lainnya. Sebab ini keperluan terhadap makna syahadat menyertai kita itu bersama detak nafas, bersama aliran darah yang harus selalu bersama kita. Iya, sebab itu pokok dari harta kita. Pokok dari harta kita. Kalau di investasi itu namanya modal terbesar. Iya, modal yang paling utama. Nah, itu syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan itu makna memperbaharui. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua terkait dengan seorang muslim yang akan masuk Islam. Jadi itu syah di dalam hadits tentang Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhu, kepala sukunya kaum Yamamah. Jadi Thumamah ini selalu menghadang para sahabat Rasulullah kalau pergi berniaga, dihadang di suku mereka. Maka suatu hari Thumamah ditangkap oleh oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian oleh Nabi SAW diperintah supaya dia diikat di dalam masjid. Diikat dalam masjid. Maka dia pun diikat dalam masjid. Dia melihat umat Islam. Ya, diberi makan, minum. Sampai akhirnya Nabi berkata kepadanya, lepaskan ikatan Thumamah. Pergilah, kamu sudah bebas. Pergilah, kamu sudah bebas. Thumamah, beliau pergi keluar, kemudian mandi. Setelah mandi, beliau masuk ke dalam, kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi syahidnya di situ bahwa beliau mandi dulu sebelum bersyahadat. Bahkan datang di sebagian riwayat perintah untuk hal itu. Perintah untuk hal tersebut. Iya. Jadi itu memang dari syariat ketika seorang itu akan bersyahadat. Hanya saja syahadat itu perlu diketahui ada hal yang terkait antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia sudah bersyahadat pada dirinya, sudah berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada yang melihatnya, maka antara dia dengan Allah itu perkara antara dia dengan Allah. Tapi antara dia dengan umat Islam itu hukum lain. Kenapa seorang itu bersyahadat dipersaksikan? Sebab itu terkait dengan masalah dia sebagai umat Islam, punya hak sebagai umat Islam. Dia berhak diberi zakat kalau dia perlu, dibantu sebagaimana umumnya umat Islam. Kalau dia wafat,
dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, disolati oleh umat Islam. Itu kan hak-hak diberikan kepada seorang muslim yang mengumumkan keislaman, diketahui bahwa dia muslim. Jelas ya? Jadi itu hukum-hukum. Karena itu memang keislaman itu jangan diundur. Seperti yang disebutkan tadi, itu mengundur itu nggak cocok ya. Kemudian kita juga kalau misalnya ingin membimbing orang masuk Islam, jangan kita perpanjang. Iya. Dibimbing pada hal yang membuat dia ingin masuk ke dalam Islam. Dan diharapkan kebaikan. Namanya orang sudah pengen bersyahadat, sudah berjalan menuju ke sana, hanya saja belum terrealisasi karena sudah diputus oleh kematian. Mudah-mudahan kita harapkan untuknya kebaikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa keimanan itu kadang-kadang pasang surut. Hari ini kita beriman, lalu kemudian sore kita tidak beriman lagi. Nah, bagaimana caranya merawat ini, menjaga ini agar supaya dalam aktivitas sehari-hari, aktivitas duniawi kita yang semakin kompleks ini bisa tetap terawat ketika kita melakukan aktivitas, bagaimana menghadirkan keimanan setiap saat ketika kita misalnya melakukan aktivitas duniawi. Saya kira seperti itu, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan adalah keperluan kita semua sebenarnya ya. Namanya keimanan memang betul naik turun, pasang surut. Ya, jadi harus kita berikan dari amalan-amalan yang membuat iman itu selalu terjaga. Iya. Kalau imannya selalu tetap, tidak naik turun, itu bukan manusia namanya. Namanya manusia, itu dimasuki oleh sesuatu yang membuat keimanannya itu bisa naik turun. Iya. Karena keimanan itu ada di hati, ada di lisan, dan ada di anggota tubuh. Hatinya itu dinamakan hati karena dia berubah-ubah, kan begitu. Di lisan juga, di lisan ucapannya macam-macam. Anggota tubuh perbuatannya beraneka ragam. Ya, jadi wajar kalau keimanan yang mewarnai tiga hal ini itu ada naik turun. Hanya saja yang perlu kita jaga, kita ada amalan-amalan yang bisa menambah apa? Menambah keimanan. Jadi saya pernah sebut ya tentang kisah sahabat itu. Hanzalah namanya. Ya, suatu hari dia keluar dari rumahnya, kemudian menjumpai Abu Bakar As-Siddiq di tengah jalan. Hanzalah berkata, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah ini sudah menjadi seorang munafik. Wah, ini besar sekali kalimat ini. Gimana caranya kamu menjadi seorang munafik? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Kata Hanzalah, kami kalau berada di sisi Rasulullah diingatkan dengan ayat-ayat, hadits-hadits, subhanallah, bertambah keimanan kita. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, sudah lalai dengan istri, anak-anak, dengan dunia, kita gak seperti itu lagi. Nah, itu artinya saya munafik, berubah-ubah, kata Hanzalah. Kata Abu Bakar Siddiq, iya ya, saya juga seperti itu. Nah, ini dari subhanallah ya, dari hati Abu Bakar itu kelihatan ya keutamaannya itu. Abu Bakar padahal beliau orang yang terbaik di tengah umat ini, tapi bersama dengan itu beliau nggak bilang, oh itu kan cuma kamu, gua enggak. Ya, tapi beliau juga bilang, iya saya juga seperti itu. Itu kerendahan hati namanya, subhanallah. Maka pergilah mereka berdua kepada Rasulullah SAW. Hanzalah kembali mengucapkan ucapannya, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah sudah menjadi munafik ya Rasulullah. Nabi bertanya, ada apa wahai Hanzalah? Hanzalah pun terangkan. Kata Nabi SAW, wahai Hanzalah, kalau kamu selalu di kondisi iman yang kamu berada di sisiku, itu malaikat akan turun ke ranjang-ranjang kalian, menyalami kalian di jalan-jalan. Iya. Tapi itu kan tidak ada yang seperti itu kan. Tapi kata beliau, walakin sa'atan wa sa'atan ya Hanzalah. Tapi begitulah, sesaat dan sesaat.
Ya maksudnya perubahan-perubahan seperti itu lumrah. Ya, di tengah manusia, hanya saja kita jangan ikut ketika turun keimanan, dia biarkan turun, tidak. Dia mencari hal yang membuat keimanannya bisa naik lagi, bisa meningkat lagi, bisa bertambah lagi. Nah, majelis-majelis ilmu yang seperti ini itu salah satu tempat menambah keimanan. Kita mendengarkan ayat-ayat, hadits-hadits tentang iman, kita bertambah keimanan. Iya. Dan itu dari sebab istiqamah. Dari sebab seorang itu istiqamah. Karena itu ada menghadiri majelis ilmu itu penting dalam hidup. Walaupun 1 kali 1 pekan. Ya, ada dijadwalkan. Nah, apalagi sekarang ini banyak kemudahan ya. Kalau dulu orang mau cari ilmu, jauh sekali dia pergi jalan. Kadang dia melakukan perjalanan berbulan-bulan. Kita ini bisa dengar dari HP, kita bisa simpan potongan ceramah, kita ulangi. Hanya perlu keseriusan, harus diberi mana yang membuat keimanan itu bertambah. Ya. Dan iman itu banyak hal yang menyebabkannya bertambah. Seperti seorang itu membaca Al-Quran, seperti seorang itu dia selalu meningkatkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah, beramal salih, meninggalkan hal yang dilarang. Dari hal yang paling indah dalam keimanan yang para ulama mengatakan ini makna yang terindah. Kalau ada kata-kata yang melukiskannya itu cuman menggambarkan luar-luarnya saja. Dia nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dari hal yang paling indah dalam keimanan itu merenungi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk seperti ini ya, di majelis ilmu seperti ini. Kita bisa mengingat nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, luasnya rahmat Allah, Al-Wahhab, memberi kepada kita anugerah. Itu hibah dari Allah. Dan semua orang diberi hibah, duduk di pagi hari dia menambah keimanannya, kan begitu? Iya. Ada juga yang duduk pagi hari, ya, dia sudah berbuat dosa. Ada yang di pagi hari ya tidak ada bertambah, tidak ada berkurang. Karena dia sedang tidur. Kan begitu. Ada yang macam-macam keadaan manusia. Ketika kita duduk seperti ini kita ingat nama Allah. Innaka antal wahhab. Ya Allah, Engkau yang memberi pemberian. Kita ingat nama Allah Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki, Al-Karim, yang Maha mulia. Kita ingat dari Asmaul Husna banyak sekali kita bisa ingat. Berbicara tentang ilmu, Al-Alim, Al-Khabir. Itu kalau seorang masuk di renungan nama-nama dan memohon Allah, memohon kepada Allah dengan nama-nama itu hal luar biasa. Iya. Dia duduk, jalan, dia ingat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya Allah, ini hamba-Mu, hamba yang fakir. Banyak kekurangannya, khawatir imannya. Kuatkanlah imanku. Berilah saya rahmat-Mu. Mudahkan saya. Itu posisi-posisi indah sekali. Ya, kadang tidak terlihat oleh orang-orang. Ada di hatinya. Tapi itu dari perkara-perkara yang menunjukkan keimanan. Dan insyaAllah ta'ala akan datang nanti. Berbicara tentang iman ini lautan yang luas. Nanti kita akan bicara pada setiap majelis. Satu hadits terkait dengan masalah iman. InsyaAllah ta'ala di waktu-waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan lain? Nah Ustaz, baik, syukran kesempatannya. Sebagai seorang mukmin, kita semuanya percaya Ustaz, bahkan termasuk salah satu dari ciri-ciri Ahlus Sunnah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Ya, kemudian setelah itu Umar, kemudian setelah itu Utsman dan seterusnya. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, bahwasanya ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuji Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kita tahu bahwasanya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber dari syariat atau sumber dari hukum. Bagaimana kita bisa memahami ini Ustaz, bahwasanya pujian Nabi tentang nubuah itu sesuatu Ustaz.
Nah, mungkin ini yang bisa saya tanyakan. Syukran. Ya barakallahu fiik. Itu haditsnya enggak seperti itu ya, bukan Nabiun ba'di lakana Umar. Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam di hadits riwayat Bukhari dan Muslim, inna min ummati inna minan nasi muhdathun. Seorang diantara atau muhaddathun, seorang diantara manusia itu ada orang-orang yang diberi ilham. Law kana min ummati kana Umar. Kalau ada dari umatku maka itu adalah Umar ibnu Al-Khattab. Artinya orang yang diberi ilham. Diberi ilham itu artinya dia diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman agama, perkara-perkara yang besar yang tidak diberikan kepada orang. Ya karena itu tampak pada Umar hal-hal yang seperti itu. Makanya ada beberapa ayat turun itu karena usulan-usulan Umar. Usulan-usulannya Umar. Dan ada yang membuat satu buku khusus namanya Al-Muwafaqat. Poin-poin yang Umar ibn Khattab itu mencocoki ayat Al-Quran yang turun. Karena usulannya dari siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, itu disebut mulham. Umar juga pernah di atas mimbar tiba-tiba berkata, ya Sariya al-jabal al-jabal. Wahai pasukan, ke gunung. Orang-orang heran, ini ada apa khutbah Jumat? Kok pasukan ke gunung? Apa hubungannya? Maka mereka pun bertanya kepada Umar. Kata Umar, saya tadi sementara saya khutbah, saya melihat pasukan kita, pasukan umat Islam yang kita kirim ke arah ini, disebutkan arah mana mereka dikirim. Saya melihat mereka sedang terdesak oleh musuh. Dan saya lihat strategi yang paling bagus, mereka mundur ke gunung. Setelah itu dari gunung mereka hantam turun ke bawah, ke pasukan musuh. Jadi itu arahannya Umar, dan beliau di mimbar Jumat. Ini tidak ada internet ya waktu itu. Umar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari karamah melihat pasukannya di tempat yang sangat jauh. Pasukan itu kembali. Ditanyakan kepada mereka, mereka bilang, iya kami dengar suara Umar dan arahannya. Coba lihat. Nah, itu bentuk ya, kalau ada di antara umat ini, maka itu Umar. Jelas ya? Tapi satu poin di sini, penting dan besar harus dipahami. Jangan dianggap orang yang punya kelebihan-kelebihan seperti ini, itu sudah merubah syariat. Itu tidak ada ceritanya dalam agama. Abu Bakar itu karomahnya mungkin sedikit didengarkan. Lebih banyak Umar disebut karomah-karomahnya Umar itu. Tapi semua ulama sepakat Abu Bakar As-Siddiq lebih utama daripada siapa? Daripada Umar. Bahkan ada sebagian manusia itu punya karomah tidak ada pada para sahabat. Tidak disebut dari para sahabat. Seperti Imam Nafi'. Antum tahu Nafi' yang membaca Al-Quran itu, yang riwayat Warsh, Qalun. Itu Nafi' itu disebut, kalau beliau baca Al-Quran, bau mulutnya itu wangi sekali. Wangi sekali, rahimahullah. Itu dari ulama, kadang ada yang diberi karamah. Ada sebagian alim, dia mohon kepada Allah supaya dimakmurkan hidupnya dengan ibadah kepada Allah. Dan dibuat dia cukup dengan tidur yang sedikit. Maka dia selama 24 jam tidak ada tidurnya. Kecuali dia bersandar saja di tiang begini. Terus dia pejamkan matanya beberapa saat. Dan itu sudah cukup untuk tidur dia sehari semalam. Yang lainnya dia pakai ibadah. Karena karomah itu kadang kita ini lemah. Allah kasihan ke kita. Kita dibantu hal tertentu. Bukan artinya kita lebih utama daripada orang lain. Nah, itu satu poin yang harus diketahui. Karena sekarang ini banyak orang ya kalau sudah karomah, cium tangannya kanan kiri atas bawah. Ya. Apapun dia minta diberikan. Nah, itu belum tentu ya. Orang-orang yang punya keanehan-keanehan itu belum tentu dia itu lebih beriman dan lebih solih daripada orang lain. Belum tentu. Iya. Punya keanehan-keanehan. Sebab keanehan-keanehan itu kadang diberi kepada seseorang
untuk mengujinya kadang. Kadang diberi kepada seorang karena dia fakir, butuh akan hal tersebut. Maka Allah berikan. Jelas ya? Allah berikan kepadanya. Seperti itu kondisinya. Jadi maksudnya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang mulia. Hanya saja seorang itu pada hal-hal yang terkait dengan para sahabat memuliakannya, mengagungkannya, membesarkannya, tetapi jangan berlebihan. Sebab namanya manusia ada batasan-batasannya. Nah, itu mungkin poinnya ya. Wallahu taala alam. Pertanyaan lain? Gimana? Masih ada? Ya. Bismillah. Afwan Ustadz, Ana bertanya, apakah betul derajat keimanan seseorang berbanding lurus dengan ujian hidupnya? Sehingga apakah bisa disimpulkan orang-orang yang enak hidupnya, yang berleha-leha, terus berkecukupan materinya, keimanannya ada sesuatu di situ? Apakah memang harus seperti itu? Semakin beriman seseorang, semakin banyak ujian dan tantangan hidupnya. Syukran. Barakallahu fiikum. Ya, barakallahu. Itu pertanyaan yang bagus ya. Dan itu ada di dalam hadis. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddul bala'i al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Yubtalu al-mu'min ala qadri dinihi." Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Dan seorang mukmin diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jelas ya? Itu namanya hukum umum. Hukum apa? Hukum umum. Jadi kalau orang kena ujian, itu wajar lah. Sesuai dengan keimanan. Tapi bukan artinya setiap mukmin harus kena ujian. Enggak. Sekarang saya mau tanya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman apa beliau? Nabi atau bukan? Hah? Nabi, baik. Seorang yang fakir atau seorang raja? Seorang raja. Jadi di antara Nabi itu, ada yang Allah jadikan dia Nabi, dia juga Malik, raja. Itu ada. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Iya. Diberi kekuasaan, banyak. Tapi banyak kenikmatannya. Namun di tengah mereka ada syariat jihad. Berperang di jalan Allah. Nabi Isa alaihissalam tidak dijadikan seperti itu. Iya. Tidak dijadikan seperti itu. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ujian-ujian, cobaan, keimanan. Dan kita tidak tahu apa hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di belakang hal tersebut di tengah hamba-hambanya. Tetapi sekali lagi itu tadi kaidah umum dijelaskan di dalam syariat. Tapi untuk orang per orangnya itu belum tentu. Malah salah satu dari buah keimanan, Allah itu memberikan kemakmuran, kejayaan dan kemuliaan kepada orang yang beriman. Bisa dia sendiri saja yang di dalam hidupnya dia memperbanyak memohon afiat dari Allah. Memohon afiat dari Allah. Makanya zikir pagi kita mohon apa? Di zikir pagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Tanya alam. Baik. Tanya lain. Lain. Bismillah, setelah mati Ustaz. Karena ada hadis yang lafaznya innama nasamatul mu'min, karena ada hadis yang lafaznya innama nasamatul mu'min ta'irun ya'luqu fi syajaril jannah hatta yurjiyahu Allahu ila jasadihi yaumal qiyamah. Fil jannah hatta yurjiyahu Allahu ila jasadihi yaumal qiyamah. Bagaimana? Kita percaya. Yang dipahami kaidahnya, ruh itu ada keterkaitannya dengan keberadaan dia ketika di alam ruh.
Tidak ada keterkaitannya dengan jasad ketika dia berada di janin. Ada keterkaitannya dengan jasad ketika berada di dunia. Tidak ada keterkaitannya dengan jasad ketika dia berada di alam barzakh. Tidak ada keterkaitannya dengan jasad ketika dia berada di akhirat. Iya. Hal-hal ini diterangkan oleh Nabi SAW, diisyaratkan pada sebagian hal. Yang diterangkan kita imani. Iya. Kita imani. Ya kalau dengar seperti hadits tadi kita imani. Tentang bagaimana kaifiatnya itu tidak perlu kita tahu. Nanti kalau kita mati baru kita tahu kemana itu. Ya kan? Kalau sekarang kita terima saja. Kita dengarkan dari Rasulullah SAW. Begitu cara memahami nas-nas. Ya. Saya ingat ya, saya pernah kayaknya dia tanya pertanyaan mirip seperti ini. Waktu itu saya lagi di Riyadh. Yang WA saya ini saya nggak ingat ya dia SMS atau waktu itu masih masa jadul-jadul gitu ya. Dia beritahu bahwa tolong ditanyakan ke seorang syekh di sana. Ya saya habis sholat duhur, saya lihat guru saya Syekh Abdul Al-Gudayan keluar dari masjid. Saya tanyakan pertanyaan orang itu. Syekhnya itu natap tajam ke saya begini. Kata beliau, kamu sibuk saja, dzikir kepada Allah, baca Al-Quran, jangan sibuk urus-urus seperti itu, kata beliau. Nah itu nasihat bagus ya. Bukan pertanyaan saya sebenarnya, pertanyaan orang lain. Cuman beliau memberi jawaban bagus untuk itu. Karena hal-hal yang seperti itu kalau kita pikirkan, nah itu perkara yang apa? Kadang membawa kita kepada kondisi yang kurang elok. Ya, tapi kalau kita menyibukkan dengan hal yang jelas manfaatnya, kita belajar ilmu yang jelas, kita banyak berzikir kepada Allah dan seterusnya, maka itu akan lebih baik. Itu mungkin makna yang beliau ingin ajarkan kepada kita dengan jawabannya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu. Bismillah. Saya ingin bertanya Ustaz. Apa hukumnya menggunakan barang yang tertukar Ustaz? Biasanya di masjid sandal kita tertukar. Apakah boleh kita gunakan sandal yang tertinggal itu ataukah helm yang tertukar biasanya Ustaz? Ya, syukran. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiikum. Yang tertukar ini harus dilihat ya jenisnya kayak gimana. Kalau dia jenis tertukar barang yang andai kata ditinggalkan orangnya itu dia tidak cari, nah itu nggak apa-apa kita pakai ya. Kalau misalnya sandalnya sandal jepit, ya kan biasanya orang kan dia tidak cari sandal jepitnya. Tapi kalau sandalnya sandal mahal, harga 4 juta, 5 juta, oh ini kan barang tertukar ini. Nah, ini nggak cocok, kita harus tahu ya bahwa itu ada nilainya. Ya. Makanya di barang-barang temuan itu kan ada hukum-hukumnya ya. Ada hukum-hukumnya. Jadi kalau dia barang tidak ada nilainya itu boleh diambil. Kalau ada nilainya di bawah 1/4 dinar itu diumumkan. Seperempat dinar ke atas itu diumumkan. Ya 1/4 dinar ke atas itu sekarang mungkin sekitar 1 juta lebih ya, 1.100.000 begitu. Ya. Nah itu ada nilainya, jelas ya. Atau seperti misalnya tertukar kambing, ya kalau kambing lain lagi ya, itu ditunggu pemiliknya. Ya. Kan macam-macam dari barang-barang yang tertukar. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini saya baca sedikit pertanyaan tertulis ya. Bagaimana soal jual beli makanan prasmanan yang biasa disebut rumah makan tunjuk-tunjuk, yang biasanya dan pada umumnya kita dapati rumah makan tersebut tidak memajang label harga pada setiap pilihan lauknya dan biasanya didapati ambil sayur banyak atau sedikit harganya sama sehingga pas bayar terkadang kaget dengan harganya.
Apakah dalam hal ini terdapat gharar? Ini kalau dia sudah terbiasa kondisi makanan yang seperti ini, itu kan ada kebiasaan di warungnya. Ya kalau misalnya kita ke Padang ya, warung Padang, orang sudah tahu Padang itu metode makannya, pembeliannya kayak gimana, ya kan? Prasmanan juga seperti ini, ya sama. Dan itu sudah dimaklumi, sudah berjalan. Nah, kalau sudah berjalan seperti itu, walaupun misalnya ada gharar, itu namanya gharar yang dimaafkan. Gharar yang dimaafkan. Jadi harus ditahu ya bahwa tidak semua gharar itu menjadi sebab diharamkannya sesuatu. Jadi gharar itu dipermasalahkan, dianggap haram, tapi diperkecualikan beberapa hal. Di antara yang diperkecualikan, gharar yang ringan seperti ini. Itu dibolehkan. Di antara yang diperkecualikan juga ada gharar yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Sekarang saya mau tanya, kalau kita beli rumah, kita tahu pondasinya atau tidak? Pondasi rumah kita tahu atau tidak? Kan ada yang tahu pondasinya, ya kan? Tidak tahu pondasinya, itu gharar atau bukan? Gharar. Tapi tidak bisa dihindari. Masalahnya tidak ada yang bisa pergi beli rumah, diangkat dulu itu rumah baru dilihat. Tidak ada yang bisa seperti itu. Maka yang seperti ini dimaafkan. Sama kita masuk ya, maafin ya, WC umum ya. Kan biasanya ada tertulis itu, buang air kecil 2.000, buang air besar 5.000, kalau mau mandi 10.000. Ya kan? Ini beda-beda orang keperluannya. Mandi saja, ada yang mandi 1 bak, ada yang mandi setengah bak, ya kan? Tapi bayarnya sama-sama 10.000. Nah, itu gharar juga namanya, tapi itu dimaafkan. Dimaafkan. Sebab itu sudah berjalan, sulit orang keluar darinya. Maka hal-hal yang seperti itu dimaafkan. Kecuali kalau makanan dia bikin aturan sendiri, tidak ada asal usulnya di kebiasaan manusia, itu yang baru dipermasalahkan. Yang baru dipermasalahkan. Jadi kalau misalnya bahasa penanya terkaget dengan harga, itu mungkin karena dia belum tahu kebiasaan di tempat tersebut. Ya, wallahu taala alam. Baik. Ini tulisannya kecil ya, jadi saya kurang bisa baca nih, tulisannya agak kecil. Baik. Ini ada yang bertanya tentang tahapan mempelajari kitab-kitab tafsir. Ahsannya atau bagusnya diawali dari mana dan kitab apa yang disarankan bagi penuntut ilmu. Baca kitab tafsir itu mulai dulu dari yang ringkas-ringkas. Baca dulu dari tafsir surah-surah pendek, Al-Fatihah, terus tafsir Ad-Duha sampai An-Nas. Setelah itu baca tafsir, pelajari tafsir juz amma, juz 30. Terus pelajari tafsir dari Al-Mufassal, dari surah Qaf sampai ke surah An-Nas. Setelah itu pelajari tafsir seperempat Al-Quran yang terakhir dari surah Yasin ke bawah. Setelah itu pelajari tafsir dari surah Al-Kahfi ke surah Yasin. Setelah itu baru baca tafsir dari Al-Baqarah ke bawah. Sebab Al-Baqarah itu kelas tinggi ya, Al-Baqarah itu. Iya. Para sahabat itu kalau dia sudah belajar tafsir surah Al-Baqarah, kata Anas bin Malik, nabula indana, itu sudah orang besar di tengah kami itu. Tengah para sahabat. Jelas ya? Tapi tafsir ini harus dipelajari dari guru, bukan dibaca-baca sendiri. Harus ada guru yang mengajari. Sebab ini ilmu tafsir, dia ilmu perlu banyak bidang ilmu yang lain. Orang yang bicara tafsir itu dia harus paham ulumul Quran, dia paham ilmu bahasa Arab, kemudian dia paham kesepakatan para ulama di dalam tafsir, dia paham hadits-hadits tentang tafsir, kemudian dia juga punya pengetahuan tentang ilmu usulul hadits, dia punya pengetahuan tentang ilmu usulul fiqh, sehingga dia pandai melihat dalail al-alfaz. Ya, baik.
kemudian dia baca dari tafsir al-ma'thur bil athar. Tafsir-tafsir yang memuat athar-athar. Nah, itulah buku-buku tafsir yang bagus. Jelas ya? Kalau tafsir yang mudah itu ada di di program kita di Kuliah Mafatihul Ilm, tafsir surah-surah pendek. Insyaallah sebentar lagi saya ajarkan. Ada tafsir juz amma. Tafsir yang mudah itu ada sekarang tafsir ditulis ringkas. At-Tafsirul Muyassar, itu bagus sekali ringkas tafsir itu. Terus ada tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, itu tafsir mudah sekali. Ya, alhamdulillah itu tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu selalu ada di radio kita. Di Radio An-Nasiha, karena itu memang penting untuk mengedukasi umat terkait dengan masalah memahami Al-Quran. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Saya kembalikan pertanyaan lagi secara langsung. Atau kami bacakan Ustaz yang tadi. Ustaz, ini pertanyaannya, dalam kitab Ta'zimil Ilmi disebutkan bahwa ada ulama yang ketika menyampaikan hadis memiliki niat yang baik. Kemudian ketika pindah ke hadis yang lain berubah niatnya. Bagaimana cara mengembalikan niat ketika berubah, lebih-lebih lagi di tengah banyak hal yang menyibukkan? Niat itu kalau dia mulai belajar, kadang seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, kami pernah menuntut ilmu bukan untuk Allah. Tapi ternyata ilmu ini tidak mau dituntut kecuali hanya untuk Allah. Maka kami pun akhirnya belajar ikhlas karena Allah. Itu dari kebaikan ilmu. Ilmu itu akan membawa seseorang untuk berbuat ikhlas. Ya memang kadang di awal jalan atau di sebagian keadaan ada hal-hal yang namanya syaitan selalu mengganggu, ada hal-hal yang mungkin syaitan akan memalingkannya. Syaitan memalingkannya. Itu wajar, biasa. Nggak usah terlalu dipermasalahkan. Ya sepanjang dia terus berjalan menuntut ilmu dan dia memperbaiki keikhlasannya, ilmu itu dari kebaikannya akan membantu seseorang untuk ikhlas. Akan membantu seseorang untuk ikhlas. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Baik, pertanyaan keduanya Ustaz. Ustaz, jika kita sudah berlindung dari kesyirikan, lalu ada was-was syaitan, apakah kita memperkuat keimanan atau memperbaharui doa? Dua-duanya bagus ya, dua-duanya bagus. Karena kalau was-was syaitan itu bertingkat-tingkat, banyak bentuknya. Iya, banyak bentuknya. Dan pokok yang paling besar dia perbaiki dari keimanannya sambil dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, berikutnya, Ustadz, beri kami nasihat tentang bagaimana kita bisa bersabar di waktu usia muda, di mana di waktu usia muda banyak cobaan seperti naiknya nafsu dan yang lainnya, Ustadz. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli." Ada 7 orang, 7 golongan yang diteduhi oleh Allah di bawah teduhan arsy-Nya. Yauma la dhilla illa dhillu. Hari tatkala tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Dan salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang anak muda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Itu kalau dia dapat predikat itu luar biasa ya, predikat anak muda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Dan cara yang paling bagus seorang anak muda kalau mau istiqamah di usia muda, dia belajar ilmu agama. Jadi seorang penuntut ilmu. Iya. Seorang penuntut ilmu. Sebab ilmu itu kalau dia sudah pelajari, ilmu agama dia pelajari, ilmu dunia yang lain akan dimudahkan. Makanya Imam Syafi'i itu kasih kaidah. Siapa yang ingin akhirat, belajar ilmu agama. Siapa yang ingin dunia, belajar ilmu agama. Semuanya didapatkan dengan mempelajari ilmu agama. Iya, dan itu akan memperbaiki keadaannya dan membuatnya istiqamah. Kemudian anak muda harus mencari teman-teman duduk yang baik. Misalnya pergaulan itu merusak banyak dari anak-anak muda. Kemudian yang ketiga, jangan
di media-media, jangan melihat atau jangan mengikuti sesuatu yang tidak jelas atau sesuatu yang berbau dosa atau sesuatu yang bisa memalingkannya dari memahami agama yang benar. Ya. Sambil dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi keteguhan, diberi kemudahan. Dan anak muda kalau dia sudah waktunya untuk menikah, dia menikah, jangan dia undur-undur. Sebab mengundur menikah itu menyebabkan banyak jatuh ke dalam masalah, apalagi dia mampu untuk menikah dan punya keinginan untuk menikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-siyam, fa innahu lahu wija'." Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Berpuasa itu membantunya untuk mengekang, memutus syahwatnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Masih ada yang ingin bertanya langsung? Baik, kami bacakan ya Ustaz. Pertanyaan. Ustaz, bolehkah menggigit medali emas atau perak seperti yang biasa dilakukan oleh para atlet? Apakah ini termasuk dalam bab emas dan perak sebagai alat makan, Ustaz? Itu dia makan atau cuma dia gigit aja? Itu dimaklum ya, itu nggak ada masalah ya, nggak ada memakan di situ, dia cuma gigit saja. Ya, kadang itu emas, salah satu cara jatuhkan emas. Kalau dia mau tahu emas bagus atau benar, dia gigit emasnya supaya dia lihat hal tertentu yang dia perlukan. Nah itu diperbolehkan ya, karena tidak masuk di dalam makan, tidak masuk di dalam minum. Ya mungkin permasalahannya itu kalau dia bersombong dengan hal tersebut, itu aja masalahnya. Ya wallahu a'lam. Baik Ustaz. Berikutnya, Ustaz, bolehkah kita membiasakan anak solat serius di luar waktu solat wajib atau waktu solat sunnah? Apakah dibolehkan Ustaz? Karena anak-anak suka main-main ketika solat. Ya anak-anak jangan dibawa ke masjid kalau dia belum bisa solat. Mengganggu orang solat namanya. Dan itu tidak dibolehkan ya. Ya kalau dia bawa ke masjid, itu anaknya sudah bisa sholat atau sudah bisa dilatih untuk sholat, sudah terdidik. Ya jangan anaknya tidak pernah diberitahu jangan main di masjid apa, dia menjadi raja mainan di masjid. Nah, itu enggak diperbolehkan ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna fis salati syughlan." Sungguhnya sholat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Iya. Ketika ada sahabat yang berbicara itu pada saat sholat, kata Nabi SAW, "Inna hadihi as-salatu inna hadihil masajid lam tubna li hadihil asya." Masjid-masjid ini tidak dibangun untuk hal-hal yang seperti itu. Innama huwa li dzikrillah liqamatis shalah. Dia untuk dzikir kepada Allah, menegakkan sholat. Itu fungsi dari masjid. Ya. Ya kalau anaknya bisa dididik untuk hadir ke masjid, tidak apa-apa. Kemudian melatih sebelum ke masjid, bisa dilatih di rumah. Dilatih dia sholat, bagaimana dia sholat. Terus dilatih kalau mau masuk masjid. Tidak boleh, dia bersuara ribut. Dia sibukkan dirinya membaca Al-Quran atau diajari sebagian dzikir. Nah, coba ucapkan dzikir ini. Walaupun satu kata, Subhanallah atau Allahu Akbar. Lalu dia baca ketika dia masuk masjid. Jadi anak-anak itu perlu dilatih ya untuk hal itu. Iya. Nah, ini banyak kelalaian dari orang tua. Kadang anaknya tidak dididik, tidak dilatih, dibawa ke masjid, mengganggu orang lain. Ya betul bahwa banyak kebaikan anak itu dibawa ke masjid. Dia bisa merasakan sholat, hidup bersama umat Islam dan seterusnya. Banyak kebaikannya. Tapi jangan kita jadikan keberadaan mereka di masjid mengganggu orang lain. Ya wallahu ta'ala alam.
Sudah, alhamdulillah sudah dikasih kesempatan lagi untuk bertanya. Yang Ana mau pertanyakan Ustaz, yang selalu menjadi was-was dalam diri saya juga itu dalam orang yang selalu mengirim stiker-stiker WA dalam bentuk makhluk yang bernyawa Ustaz. Kadang ada yang mengirim seorang wanita yang tidak menutup aurat begitu Ustaz, seperti wajahnya Ustaz. Bagaimana hal tersebut Ustaz? Sedangkan orang yang mengirim dalam grup ini Ustaz, orang yang sudah belajar agama. Mohon penjelasan. Jazakallahu khairan. Nah itu masalah media sosial sekarang ini ya. Jadi kita harus saring-saring ininya. Dan orang-orang juga harus tahu bahwa kita itu tidak suka dikirimin hal-hal yang seperti itu. Baik. Kalau disebut tadi dia sudah belajar, itu lebih mudah ya untuk diingatkan. Barangkali dia lupa, atau barangkali dia cuma terus-teruskan, dia tidak periksa. Iya. Cuma perlu diingatkan bahwa ini ada hal yang mungkar begini dan begitu. Baik. Jadi pada dasarnya itu kembali kepada kita saja, bagaimana kita membuat ketentuan untuk diri kita. Ya kalau sulit dihindari, dia tidak bisa hindari, ya jangan pakai HP. Begitu aja kan. Atau jangan pakai media, pakai HP tapi untuk telepon saja, untuk SMS. Ya. Untuk SMS. Baik, semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Bismillah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ada pertanyaan titipan dari teman mengenai bermuamalah. Jadi sempat teman ini mendapatkan proyek di salah satu perusahaan asuransi. Kemudian ditanyakan kepada ada ustadz yang ditanyakan dan jawabannya adalah boleh. Kemudian ditanyakan pula kepada ustadz yang lainnya, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena itu masuk dalam kategori tahun di dalam riba. Demikian Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya kalau ini hal yang seperti ini, tidak tahu ya silang pendapat di masalah apa, saya juga tidak tahu ya. Tapi kalau saya ditanya pertanyaan seperti ini, saya tidak punya jawaban. So, biasanya kalau hal-hal yang seperti ini, saya harus tahu rincian masalahnya apa. Proyeknya apa, di bidang apa, dan seterusnya. Ya baru saya bisa menjawabnya. Dan biasanya hal-hal yang seperti itu ditanyakan pribadi. Karena masalah-masalahnya terkait dengan orang tertentu gitu. Jadi mungkin saja saya di sebagian masalah pribadi itu saya jawab secara hukum untuk orang tertentu, belum tentu cocok untuk orang lain. Ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Barakallahu fikum. Baik, ini ada lagi pertanyaan tertulis Ustaz. Ustaz, apakah boleh menghilangkan uban dengan cara digunting karena dilarang dicabut Ustaz? Ya orang punya rambut, namanya rambut ya. Dia pasti apa? Perlu merapikan, memendekkan. Ya. Yang larangan mencabut uban itu, dia punya rambut hitam, ada ubannya. Dia menghilangkan semua ubannya supaya kelihatan masih apa? Masih muda. Ya. Nah, ini yang keliru ya. Ini yang masuk di dalam larangan. Tapi kalau orang sudah beruban, dia perlu potong rambut dan seterusnya, nggak apa-apa dia potong rambutnya. Memang rambutnya sudah berubah, mau diapain? Ya barakallahu fikum. Terima kasih. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan keluarga. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana hukumnya ketika seseorang punya gedung atau kafe atau space kah begitu, kemudian ada orang yang menyewa di mana dia itu di dalamnya memperdengarkan musik, misalnya orang walimahan dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Maksudnya KP-nya? Iya Ustaz, misalnya gedung disewa sama orang yang walimahan. Nah orang walimahan ini
undang elektron kah atau live music di situ? Bagaimana hukumnya dengan orang yang punya gedung ini, Ustaz? Ya, jadi kalau dia yang memiliki gedung, itu artinya dia yang punya otoritas. Jadi dia bisa memberi syarat orang yang masuk di gedungnya tidak boleh untuk masukkan alat-alat musik. Dan harusnya seperti itu, karena di dalam Al-Quran Allah firman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Baik, Ustaz. Dari penanya tertulis, Ustaz, ada seorang pemuda yang ingin menikah tetapi dia khawatir pada dirinya tidak bisa mendidik keluarganya karena merasa dirinya masih fakir ilmu, Ustaz. Ya, itu kadang bagian dari was-was syaitan kadang. Sudah waktunya menikah, dia sanggup pemuda menikah, oh saya khawatir begini, khawatir begitu. Ya apa sulitnya dia menikah, setelah itu dia belajar sama istrinya. Kan bisa. Justru orang itu biasanya kalau setelah menikah, itu lebih gampang untuk berbuat taat. Karena Nabi SAW menyebut pada semuanya. Gimana, masih ada yang ingin bertanya? Baik, ini sudah, kalau ada pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir aja. Ya, silakan. Bismillah. Yang tanyakan Ustaz mengenai seorang wanita yang mengembalikan mahar dengan alasan hulu kepada anak dari mantan suaminya. Apakah hulunya diterima atau tidak? Dan pengembalian hulu ini, mahar ini tanpa sepengetahuan suaminya. Kemudian dia menikah tanpa sepengetahuan suaminya lagi. Bagaimana hukum pernikahan wanita tersebut? Syukran. Ya, aneh juga ya sebenarnya, kok kacau seperti itu. Itu fungsinya pengadilan agama Pak Adi. Makanya hulu itu tidak terjadi itu dengan cekcok suami istri. Ya, atau suami istri orang tuanya ikut campur. Oh, kamu memang kasih saya mahar berapa? Nanti saya kembalikan maharmu. Nah, istri bilang seperti itu. Jadi akhirnya istri yang mentalak suami. Nah, itu nggak ada yang seperti itu. Jelas ya, kalau terjadi seperti itu kiamat nanti dunia ini. Kalau dijadikan talak di tangan istri. Sebab istri itu dia tidak bisa berpikir panjang. Kalau ada apa-apa cepat sekali. Ada masalah. Makanya dijadikan hal-hal yang seperti itu di pengadilan tempatnya. Hukum khulu itu dia berjalan kalau ada hakim yang memutuskan itu khulu. Kalau hakim tidak memutuskan dia tidak berubah. Statusnya suami istri. Jelas ya? Dan suami kalau dia tidak mengucapkan kata cerai, itu statusnya suami istri. Kalau terjadi pernikahan lagi setelahnya, wah itu namanya nikah di atas akad nikah yang syah. Jelas ya? Dan itu tidak diperbolehkan. Jadi itu sebenarnya saya juga heran juga ya ada kejadian seperti ini. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat kepada kita semua dan mengajari kita semua kepada hal yang sesuai dengan tuntunan agama. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Pertanyaan terakhir. Bismillah, mau bertanya Ustaz. Apa hukum bermain game dan pantaskah seorang penuntut ilmu itu suka bermain game, Ustaz? Barakallahu fikum. Game itu setahu saya ada yang sifatnya dibolehkan dan ada yang sifatnya tidak dibolehkan. Kalau dia pada hal yang dibolehkan, misalnya game terkait dengan ilmu, pengetahuan, walaupun itu pengetahuan umum, maka itu asalnya masuk ke dalam hal yang mubah, hal yang diperbolehkan.
Tapi kalau game tersebut masuk ke dalam membuang-buang waktu, tidak ada manfaatnya, atau menyeret kepada dosa, seperti game-game yang menampakkan aurat, atau ada perbuatan sihir, atau ada perbuatan menyembah ke berhala, atau ada perbuatan mendolimi orang lain, itu game-game yang seperti itu hal yang diharamkan. Tak boleh disaksikan oleh siapapun, tidak penuntut ilmu, tidak selain penuntut ilmu. Itu tidak diperbolehkan. Nah, harus dijaga anak-anak kita dari hal-hal yang seperti itu. Iya. Sisa sekarang kalau sudah tahu hukumnya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sisa si orang yang melakukannya itu apa keperluannya untuk hal tersebut, di kondisi apa, dan seterusnya. Itu hal-hal kembali kepada orang-orang secara pribadi. Ya, tapi subhanallah ya, di kerjaan itu banyak sekali saya kira ya. Banyak hal yang harusnya kita lebih serius untuk melakukan hal tersebut. Membaca Al-Quran. Nah, mungkin kita semua ini belum hafal Quran ya. Kalau menghafal Quran, kita pakai untuk menghafal Quran, hadits Rasulullah, Masya Allah sudah banyak sekali dari kebaikan yang kita dapatkan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, terakhir benaran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita dapati Ustadz, sebelum kita kerja di sebuah meeting atau forum untuk safety, untuk keselamatan kerja, biasa sebuah pemimpinnya atau ketuanya mengajak kita untuk berdoa. Terus di dalam forum itu atau meeting itu ada agama lain selain agama Islam, dan dia mengatakan marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Padahal ketuanya itu beragama Islam. Dia tidak mengatakan marilah kita berdoa kepada Allah. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Jadi pertama untuk berdoa sebelum mulai kerja, kemudian di awal majelis misalnya kita si guru berdoa atau pembicara berdoa untuk orang yang hadir, itu adalah hal yang bagus, disyariatkan. Dan itu berjalan di buku-buku para as-salaf rahimahumullah dan amalan mereka. Ya, tidak ada masalah. Cuma yang masalah seperti yang ditanyakan tadi. Ada yang hadir selain muslim, terus dikatakan mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Itu artinya kita membenarkan dia untuk berdoa dengan hal yang keliru. Iya. Tapi mengajak, ya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita semua. Sudah begitu aja. Jadi yang selain muslim dia ingin berdoa, itu urusan dia sendiri. Terkait dia urusannya, kita tidak mengarahkan secara langsung pada hal yang keliru. Nah, itu aja, seorang muslim jangan mendekati perkara-perkara yang dia mengajak orang nanti kepada kekeliruan. Iya. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam agama. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.